Sahabat Tani, hari ini kita ada di daerah Lereng Merapi. Jadi ada di Lereng Merapi, ini posisi ada di Kopi Merapi. Mungkin ada yang sudah tahu Kopi Merapi, sangat terkenal. Dan hari ini kami ketemu dengan ownernya, Pak Sumijo. Dan hari ini saya juga mengajak teman-teman ini dari pemerhati kopi. Ini Pak Eras dari Palembang, ini eksportir Bu Dewi dari Jakarta, teman juga dari Jogja. Ini kopinya sangat kental sekali, sampai hitam. Ini kita bincang-bincang terkait dengan kondisi kopi yang semakin lama semakin naik trennya. Orang semakin suka kopi, orang semakin, dulu kopi itu nggak menarik. Pak Sumijo ini saya kenal banget dari dulu, muda sampai sekarang masih muda ya. Semangatnya ini termasuk petani milenial dulu, sekarang masih masuk Pak. Nah, ini terus berusaha di kopi. Ada masa-masa kritis saya merasakan ketika kopi itu di Merapi ini jatuh. Benar Pak Sumijo? Ya, Pernah sekali jatuh, tidak laku, dan sampai ditipu juga pernah. Ditipu sampai dengan bagian dari B2B. Sampai dengan urusan hukum juga sama saya tuh pernah mendampingi beliaunya. Banyak masalah, tapi beliaunya masih konsisten ke sini, dan ini adalah satu bagian dari proses Pak Sumijo. Cuman yang ingin saya tanyakan Pak Sumijo, apa yang menjadi latar belakang jenengan dari masalah yang begitu banyak sekali sehingga jenengan tetap di kopi itu, apa yang menjadi apa? Jadi sejak kecil saya hobinya itu nanam, ya, nanam pohon itu ya. Kebetulan kita berada di lereng gunung Merapi. Nah, terus saya pernah dengar kopi itu katanya bisnis nomor 2 di dunia. Nomor 1 minyak bumi, nomor 2 kopi. Cuman waktu itu ya karena sejak kecil saya sudah ikut kakek nenek, karena kakek nenek petani kopi itu ya. Nah, saya kadang-kadang mengelus dada ketika para petani kopi itu panen kopi, itu harganya itu murah sekali. Harganya fluktuasi, naik turun, tapi seringnya turun, murah gitu loh. Naik turun, banyak turunnya. Ya, bahkan sampai ada petani itu yang kopinya ditebang, mendingan dibiarkan aja tumbuh rumput, dipanen rumputnya, bahkan bisa dijual rumput. Nah, terus sehingga waktu itu saya kayak berontak dalam hati saya itu ya, wah, di dunia bisnis kopi itu tidak adil itu ya. Kenapa tidak adil? Pekerjaan yang susah-susah dilakukan para petani. Sebelum nanam kopi perlu persiapan dulu paling enggak 2 tahun untuk menyiapkan naungan dan lahannya. Setelah nanam, nanti nunggu panennya kira-kira 2-3 tahunan. Kalau mau produktivitas tinggi nanti ya sekitar 5 tahun ke atas. Nah, ketika panen kopi harganya murah. Nah, sehingga waktu itu wah, ini di dunia bisnis kopi itu menurut saya tidak adil. Petani tidak diperlakukan adil. Nah, waktu itu terus saya punya pikiran, mikir-mikir kenapa sih kok harganya kopi itu rendah gitu ya. Nah, diantaranya menurut saya, dugaan saya yaitu karena nilai tawar petani itu rendah. Kenapa nilai tawar petani itu rendah? Karena kebanyakan para petani menjual ke pedagang langsung, sehingga yang menentukan harga itu para pedagang, para tengkulak. Nah, kalau mau punya nilai tawar tinggi, ya para petani kopi harus punya kekuatan untuk menentukan harga kopi. Nah, sehingga kami tahun 2002 ya Pak, ya. Bagus itu
kami dirikan Asosiasi Kopi Petani Kopi Kabupaten Sleman. Tahun 2003 kami dapat tawaran ekspor orang Jerman dibawa ke Amerika. Cuman karena sarana prasarananya kurang, kuota di Sleman kurang, sehingga kami perlu kerjasama dengan para petani di luar daerah. Green bean kopinya nggak seragam, padahal kami sudah membeli kopi ke petani dengan harga tinggi. Terus kami dihentikan di tengah jalan, kami langsung rugi waktu itu sekitar 20 juta tahun 2003. 20 juta udah 2 miliar sekarang. Tapi itu karena pengalaman ekspor beliau. Iya. Ya karena ekspornya juga nggak ada yang menengahi. Yang Iya. Terus, Nah setelah itu, waktu itu udah kami nggak usah terlalu mikir ekspor kalau masih dalam bentuk mentah. Makanya tahun 2004 kita membuat kelompok usaha bersama, namanya AUB. Kebun Makmur. ya, Kita olah. AUB. Nah, kita olah kopinya. Awalnya ya macam-macam, ada racikan macam-macam itu ya Pak Gus ya. Ada yang dicampur beras, mentega dan macam-macam itu. Tapi terus kita mikir aja, kita main di kopi murni aja. Kita karena kalau banyak campurannya kan kopinya bisa awet, tapi bahan campurannya kan nggak bisa awet. Padahal kita kan nggak suka ada bahan pengawet di situ. Kopi kaping kalau yang menggrade itu ahli grade itu bisa disimpan sampai 10 tahun hanya dalam plastik. Iya, iya. 10 tahun nyimpannya. Iya. Bisa. Dan itu tidak berubah. Iya. Jadi kayak saya ini ya banyak nitip di tempat Pak Daru Handoyo. Iya. Pasti terkenal kalau Pak Daru Handoyo itu saya banyak nitip kopi, ada kopi Sokoria, Bajawa dari NTT itu saya titip sekitar 50 kilo lah saya titip di sana. Tapi dengan adanya koperasi, penjenengan itu bagus Pak, karena koperasi itu nanti bisa menjadi izin dokumen ekspor Mas Agus. Jadi nggak perlu pakai undername, apalagi dulu ada ekspor terbatas kopi. Tapi per tanggal 15 Januari tahun 2022 itu ETK dihilangkan sehingga semua petani bisa melakukan ekspor. Terus Pak Sumito? Nah, sehingga terus ya itu kita mulai kopi, pengolahan kopi. Ya. Dulu awalnya kan kita sejak awal didampingi dari dinas. Cuman kalau dari dinas yang saya amati kan pengen segera kelihatan toh Bu. Iya. Ya. Kelihatan, terus kopinya dititip-titipkan ke warung-warung. Tapi menurut benak saya kayaknya di kopi belum cocok untuk kayak gitu. Karena dunia bisnis itu ya menurut saya perang gitu ya. Sehingga saya memilih masarkan kopinya ya kayak perang grill ya. Pak Sudirman dulu mencontohkan untuk mempertahankan kemerdekaan dengan perang grill ya. Coba waktu itu kalau Pak Dirman ibarat secara hitung-hitungan ya, depan mungkin sehari habis ibaratnya itu ya. Tapi Pak Dirman konsepnya perang grill ya. Grillnya kopi gimana? Nah, kita grillnya kopi, kita bukan nyasar di warung-warung kecil, bukan di toko-toko, tapi kita langsung ke pemakainya. Sehingga harapan kami bukan dianggap pesaing oleh perusahaan besar, tapi kami tetap jalan. Sehingga kami ibaratnya ya nggak usah terlalu nama dulu lah gitu loh. Tapi usahanya tetap jalan. Dikuatkan dulu kelembagaannya. Ya, betul. Koperasinya kita kuatkan dulu. Walaupun prosesnya panjang, tapi menurut saya nggak apa-apa. Mendingan panjang tetap dilampaui daripada kayak buah pisang itu dikarbit langsung matang, tapi mungkin nggak begitu manis. Tapi kalau enak yang matang. Iya, pisang ditunggu di pohon sampai tua, matangnya juga dibiarkan alami. Saya yakin walaupun lama prosesnya, tapi nanti hasilnya itu enak, matangnya itu matang enak. Nah, di bisnis kopi yang ada di Merapi ini kami juga angan-angannya seperti itu. Ya pengen sih cepet, cuman kami tetap pengen menguatkan dulu kelembagaannya, petaninya, terus koperasinya,
terus nanti pemasarannya. Sehingga yang kita bangun sistem, bukan individu. Sehingga nanti katakanlah saya sudah tidak jadi pengurus koperasi pun Jalan. tetap jalan, bukan individu yang ditonjol. Terus yang terkait dengan minatnya petani, karena individu tadi cenderung kelembagaan petani atau kelembagaan pemasaran atau kelembagaan apa itu? Jadi konsep kita di bisnis kopi yang ada di lereng Merapi ini, kita konsepnya hulu hilir. Hulu sampai hilir. Jadi hulu hilir kita tangani. Hulunya para petani punya kebun, ngelola kebun. Kemudian para petani kita himpun dalam koperasi. Koperasi ngolah kopi. Jadi para petani sebenarnya pemilik pabrik, pemilik pengolahan kopinya. Kemudian ada yang usaha gede kayak keluarga kami ini dan sebagainya. Terus kemudian kita juga membuat P4S, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Kopi. Yang itu kalau itu termasuk kita anggap sosial ekonomi, Pak. Jadi bukan terlalu ekonominya yang kita ini, tapi lebih ke sosial ekonominya. Terus kemudian kita juga ke depan membidik wisata kopi. Yang ya dulu sudah kita rintis, Bu, desa wisata kopi. Cuman ya kami pernah juara 2 di Kabupaten Sleman lomba desa wisata. Cuman hancur kena erupsi Merapi 2010. 10 sih. Nah, insya Allah mau kita bangkitkan lagi, walaupun entah nanti namanya desa wisata atau bukan. Nah, terus kemudian sekarang gimana caranya para petani itu tertarik gitu ya. Nah, kalau sudah merasa hasil, menurut saya nggak usah dikejar-kejar, nggak usah didorong-dorong. Saya yakin para petani akan mau nanam kopinya dengan sungguh-sungguh. Nah, selama ini saya amati masih jadi kayak pekerjaan sampingan, bukan jadi pekerjaan pokok atau yang utama. Nah, untuk bisa biar utama ya koperasi punya peranan penting untuk nanti menstabilkan harganya, bahkan kalau bisa nanti harga kopi itu semakin tinggi gitu ya, dengan harga yang bagus. Terus kemudian di sisi budidayanya, saya pernah dengarkan dari IKRI atau Pusat Penelitian Kopi Kakao. Kalau mau ideal naungan itu memang pohon lamtoro itu ya, Pak. Ya. Cuman lamtoro kan nilai ekonomisnya nggak begitu tinggi ya. Sehingga ke depan kami nanti akan mengajak atau memberikan contoh, kami sudah berikan contoh, itu naungannya tanaman yang hasilnya tinggi. Di antaranya buah alpukat. Terus bisa nanti jeruk, bisa nangka. Tapi saya lebih cenderung ke alpukat dulu. Sudah itu sudah ada. Sudah. Kalau saya pribadi sepertinya 600 pohon sudah ada yang alpukatnya. Untuk naungan. Sudah berbuah. Kalau buahnya belum lama ini, Bu. Ideal itu di tempat kita itu alpukat. Ya. Palembang. Sehingga harapannya walaupun lahannya, kalau di Jogja kan para petani kopi itu rata-rata mungkin sekitar 3.000 meter ya, kayak nggak kayak di Sumatera dan sebagainya yang bisa 10 hektar dan sebagainya. Sehingga harapannya walaupun lahannya nggak begitu luas, tapi hasilnya nilai ekonominya tinggi. Apalagi nanti kalau para petani kebunnya bisa dikunjungi untuk wisata. Terus para petani bisa jadi kayak guide lokalnya para turis itu. Nah, sehingga saya di Australia minta 3 ton per bulan. Terus kalau asosiasi kopi ataupun petani kopi di lereng Merapi ini berapa hektar atau kalau sebelum erupsi Merapi 2010 itu sekitar 850 hektar. 850 hektar. Ya, terus setelah kena erupsi kan tinggal sekitar 50-an hektar. 50. Tapi sekarang sudah mulai ditanam lagi. Terus sekarang kira-kira ya angkanya sekitar 350 hektar. 350 hektar. Tapi banyak yang belum produktif. Yang usia produktif separuhnya ada.
yang produktif perkiraan saya sekitar 100-an hektar. 100 hektar. Berarti 100 hektar Bu Dewi. Tidak 1 hektar 1 hektar. Tapi Luasan ini ya. ya, tapi Cuman anu arabikanya yang belum banyak. sebarannya kan Oh itu robusta. itu sebarannya. Enggak. Sebarannya ini ya. Ya. Apa namanya spot-spot gitu. Iya. Sebarannya anu apa namanya? Spot-spot tidak kayak di Sumatera iso Iya, los tempat kita gitu. kan jadi sepanjang barisan tuh semua. Iya, iya. Spot-spot ya. Terus sekarang ini kan sudah ada apa tanda kutip jauh lebih bagus daripada tahun-tahun dulu. Apakah seperti itu yang dirasakan? Artinya harga kopi sekarang dengan harga kopi yang dulu itu apa di tingkat petani itu sudah bisa merasakan keuntungan, sehingga petani itu tidak usah sebenarnya nggak usah dikon, tapi karena dia merasakan keuntungannya sekarang lebih itu Kalau sudah saat besar. ini memang belum. Masih Ya, belum. belum tercapai itu ya. Oh, belum sampai. Bahkan koperasi itu menurut saya juga apa ya namanya, belum begitu apa namanya, belum begitu kuat manajemen koperasinya. Kalau kami jujur aja ya, karena kopi itu falsafatnya kan jujur. Saya katakan koperasi belum kuat manajemennya ya. Harapan kami nanti ke depan kayak apa namanya yang memberikan penyuluhan ke petani itu adalah dari koperasi, Oh, bentuk CSR-nya dari koperasi. Karena saya amati kan peran penyuluh sekarang kayak semakin kayak dikurangi. Iya. Bahkan mungkin nanti nggak ada ya personilnya suatu ketika barangkali ya dari pemerintah berkurang soalnya. kurang gitu ya. Nah, sehingga kami nanti akan berusaha untuk menggantikan peran tadi, peran penyuluhan. Terus kemudian walaupun harga di kopi Merapi ini sekarang relatif di atasnya harga kopi di sekitar kita gitu ya, tapi menurut saya belum Ideal lah ya. tinggi amat kayak yang disampaikan Ibu tadi. Ada yang nggak usah 9 juta lah, yang sekilo 1 juta aja kayaknya sudah sementara cukup bagus gitu ya. Boten harus sama, tapi saya hanya men-trigger. Iya, iya, Nah, oke. Nah, sehingga apa namanya Kalau spesial itu pasti beda. sudah. ya, sehingga nanti syukur nanti kalau sampai per kilonya sampai yang dapat nilai jutaan itu kan lebih bagus lagi, walaupun itu juga perlu diimbangi. Yen pangapunten sakmenika nek panen nonton pinten? Harga terendah yang pada saat jatuh. Harga terendah dan harga tertinggi kopi. Ini kopi wose ya, kopi Oh, iya. wose. Anu Green bean green ya? bean. Kalau green bean, kalau asalan itu robusta asalan 22.000. Terus kemudian kalau kami beli loh ya Bu ya, beli dari petani ya. Oh, dari petani. Nah, Iya. Iya, Ya, saya benar. tahu. Ke Standar itu si grade A 22, 40. 40 yang Yang grade A. beda 40. Kalau kami jualnya yang tertinggi sementara 60.000. Kalau Arabica itu yang asalan jarang sih karena kurang Arabica tadi ya. specialty soalnya. Ya. Kalau Arabica kami sementara jual green bean-nya 120. 120. Baru satu kualitas. Dan nama ketinggian berapa kalau Arabica? Arabicanya sini mulai 800 sampai 1.200. Memang harganya segitu. Kalau yang lainnya itu sudah sampai 320 Pak. Oke. Tapi memang itu specialty sudah kopi kaping. Iya. Tapi untuk penjenengan melihat riwayatnya di Gunung Merapi dengan harga segitu worth it. Untuk buyer ya worth it. Karena sesuatu banget. Jadi dulu tuh saya 95 yang namanya kopi itu pengembangannya banyak. Tapi karena Gunung Merapi itu kan juga tidak bisa ditebak. Iya. Habis
kena nih harus plan lagi. Habis itu gosong terus. Iya, apa itu? Ini kayak anu bro, Kayu pohon-pohonnya. dulu sini kayak gurun pasir, Ah, iya, habis. timbun material. Sampai berapa tahun setelah menikah Pak? Pas nembe sing terakhir tahun pinten nggih? 2010 ya. Kali yang besar 2010. 2010 yang paling besar. 2010. Yang paling besar sampai 2010 terus mulai saged ditanemi melih. Ya 3 tahunan dari itu. Jadi kopi sing sakniki hasil tanam baru yang niku. Iya, iya. Luar biasa ya. Artinya gini loh. 2010 ditambah 3 tahun. Ditambah 2 tahun. 2015. 2015, 2000 ini 20 jangan dihitung 3 Iya. Ini masuk 2021 itu sudah keren. Ya, makanya Rasanya itu loh, karena dia matang dari bawah. karena effortnya tuh dari Pak Sujata. Jadi dia Effort dan alam. ya. Jadi kalau nggak ada Pak Sumijo itu Iya saya enggak gitu. nggak ada orang yang dulu ada namanya siapa Pak almarhum itu juga yang memerhati lingkungan tuh almarhum Pak Mariza. bukan Mariza. Pak Sokiran. Ah ya yang Oh. ya, itu juga dulu termasuk Saya mulai sulap ya, aku tak lingkun loh yang Oke. Itu terus yang terakhir Pak. Iya. Kira-kira apa yang diharapkan dari Pak Sumijo terkait dengan pengembangan kopi di Sleman terutama, kemudian yang di nasional seperti itu. Terlepas apa yang disampaikan Pak Sumijo tadi, tapi apa sih yang sangat diharapkan dari sisi mungkin pemerintah, mungkin dari pihak akademisi, mungkin dari salah satu buyer pembeli atau seperti itu, apa kira-kira harapannya? Ya harapannya semua berlaku sesuai porsinya masing-masing, gitu. Berlaku secara adil sesuai porsinya masing-masing. Para petani melakukan budidaya kopinya dengan sebaik-baik mungkin, dengan rasa keadilan itu ya. Maksudnya rasa keadilan itu ya tanahnya dijaga kelestariannya, mengurangi pupuk pabrik, bahkan kalau bisa nanti dengan kopi alami atau organik. Terus kemudian kopinya ya betul-betul dirawat, tidak hanya dibiarkan terus nunggu panen aja gitu. Itu dari sisi petani. Dari sisi kami kayak di koperasi kelembagaannya ya perlu dikuatkan, perlu adil juga, adil profesional. Adilnya ya beli dari petani, diolah, dipasarkan ya tidak semata-mata margin yang diinginkan, tapi ya kesejahteraan petani, pengurus, karyawan, dan bahkan masyarakat di sekitar kami semoga dapat dampak positifnya itu loh, baik langsung maupun tidak langsung. Termasuk daerah menurut saya kan dengan adanya Kopi Merapi terangkat, barangkali kan ikut terangkat. Ya. Dari sisi seharusnya bukan barangkali. Ya gitu ya. Ya, kemudian dari pemerintah harapan kami ya betul-betul menghubungkan selaku pembina ke petani, ke lembaga yang ada, bahkan bisa jadi kayak wasit antara produsen dengan konsumen atau buyernya gitu ya. Kemudian harapan kami dari buyer, dari eksportir ya sama seperti tadi, adil dan profesional tadi. Harapannya seperti itu. Ini yang paling kurang gimana? Yang paling kurang itu di petaninya. Semua masih kurang saya. Oh, masih kurang kabeh. Pembelinya, pemerintahnya, petaninya. Fasilitator itu. Nah, aku kebetulan Pak Sumijo ini jadi petaninya ya. Terus koperasinya dia main juga situ. Kemudian dia ini juga ya. Ini kan termasuk pariwisata. Jadi di sini Edu-tourism ya. Iya, edu-tourism. Terintegrasi. Jadi kalau kemarin itu tagline pemerintah kan perikanan pertanian. Sekarang itu
pertanian dan peternakan terintegrasi, berkolaborasi supaya bisa untuk memproduksi yang bagus. Oke. Itu ujungnya juga edutourism itu udah integrated, Iya. integrated farming system. Oke. Oke, saya kira begitu Pak Sumijo. Terima kasih di informasinya. Nanti kita lanjut dengan bahas-bahas tentang Ampun bosen nek tak uyak-uyak, Pak. Iya, Karena siap-siap. kula niki nek saking luar nek saged niku cepat. telepon saya niki ning ngirim wingi. Oh, Kula iya. kan kaya cenayang. Nah, itu yang menjadi PR kami untuk ini Bu, untuk profesional tadi. Dari sedikit-sedikit Pak. Iya. Saya mengajak biar kalau tadi kan nggak mampu menu ekspor karena kapasitas kita itu cuma berapa, tapi permintaannya banyak, mungkin seperti itu. Kalau ini coba kita Karena begitu merasa, kalau ngerasa niku orang itu terus seneng. Napa terus engko bosen mboten teng kula niku enten gayo, enten toraja, enten pagar alam, enten kadang-kadang kula nyuwun sing roasted niku datang misalnya teng Starbucks, nek tiyang liya mboten angsal ngene, kula kan member eksekutif kan. Tolong di blend ini 25 ini di blend dicampur kalau rasake dhewe ora enak ya tetep wong seneng kopi. Iya. Ngoten. Tapi mboten tahu sih mboten enak. ya, terus ya gitu. Insya Terima Allah kasih. nanti Bu, kalau Ibu merasakan ini sudah enak, Insya Allah nanti akan semakin enak lagi Bu. Karena ini menurut kami ini masih Bu, kita ngolahnya masih biasa-biasa. Nek kula enak sih Arabica. Belum yang betul-betul diarahkan untuk spesial. Nah, Iya jauh ini Mas. Nanti tak gowoke koncoku tak supaya grader itu loh. Kalau kursus mahal ya Pak 50 juta soalnya. sehingga kalau nanti sudah yang mengarah ke spesial tadi, Insya Allah nanti akan ke sananya akan semakin bagus Bu. Mungkin Kami jujur aja ya, ini kami saat ini masih ini Bu, pengolahannya itu masih pasca panennya itu masih Tapi rahasia nih. Rahasia, Masih. ini aku rekam loh. Rahasia nih, rahasia tuh. kapan-kapan Nabi Pak metik ceri kula diundang nggih. Cari apa? Cari kopi nih. yang Sorry. gelodong basah, Mau ikut naik. Cari kopi Ceri nih. iki kopi sing biji sing mateng. gelodong basah, Oh, Sing cari. sing dipangan red luwak. cherry. Wah, Itu. red Menteku cari kita alak. iya. Mungkin penjenengan dalam caosi Ini ada sing wis berbunga apa buah? Belum, nek buah dan belum waktunya panen. Ada buah ada. Buah ada, ini belum waktunya panen. Ayo di daerah mana? Pak? Di Ya di kebun-kebun sudah pada tapi masih kecil-kecil dulu. apa kok ning di daerah di sing cedak ini? Sing ning di sini ono ning petongan pengendalan sing apik Ini ini. Bu Suti kae. Tak ke sana ya. Boleh cuman aku ya. Apa no? Ada tamu dari Kamu. Kerja. Forkom Kepala Nasional. Oh ya udah. Ini nyiapkan. Terus saya kan ini sebenarnya itu menyelenggarakan seminar saya Pak di Waduh, ya wes. Saya niki. Iya, ya udah. Terima kasih. Pak. tapi yang di sini Ya, di yang Petung. di Kalipetung. Lah mbok mau Ya. dijadi mriko. Oke, terima kasih ini Pak Sumijo mau ada acara. Salam menari, salam sehat. Gitu ya Mas ya. Yang dari ada nanti saya kan kopi ini karena apa? Nanti tak suruh ngantar siapa.